Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wishy Everwan dengan NPM 12114201210209. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang anatomi fisiologi sistem pernafasan manusia. Oke, kita masuk pada penjelasannya, yaitu anatomi sistem pernafasan. Di sini pengertiannya, pernafasan atau respirasi adalah suatu proses pengambilan udara yang mengandung oksigen atau O2, pengeluaran karbon dioksida CO2 ke lingkungan. Oksigen yang dibutuhkan untuk proses respirasi sel ini berasal dari atmosfer yang menyediakan kandungan oksigen sebanyak 21% dari seluruh gas yang ada. Manusia membutuhkan suplai oksigen secara terus-menerus untuk proses respirasi sel dan membuat karbon dioksida sebagai limbah beracun produk dari proses tersebut. Respirasi dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, respirasi luar pertukaran O2 dan CO2 antara udara dan udara. Yang kedua, respirasi dalam pertukaran O2 dan CO2 dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Respirasi dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama respirasi dada. Otot antar tulang rusuk luar berkontraksi mengerut, tulang rusuk terangkat ke atas, rongga dada membesar dan mengakibatkan tekanan dalam rongga udara kecil sehingga udara masuk ke dalam badan. Dua, ada respirasi perut. Otot pada diafragma mengalami kontraksi. Diafragma mendatar, volume rongga dada menjadi besar yang mengakibatkan tekanan udara pada dada mengecil sehingga udara masuk ke paru-paru. Selanjutnya ada alat-alat pernafasan manusia. Yang pertama itu ada rongga hidung, yang kedua tenggorokan, yang ketiga pangkal tenggorokan, yang keempat batang tenggorokan, yang kelima cabang batang tenggorokan, dan yang keenam ada paru-paru. Masuk pada yang pertama itu ada cavum natalis. Pada rongga hidung diperoleh selaput lendir dan sibia atau rambut halus. Rongga hidung memiliki fungsi untuk melanjutkan udara yang masuk kemudian mengarah ke tenggorokan. Rongga hidung juga bisa menjaga kelembaban, suhu dan tekanan udara. Dalam melakukan fungsinya, bagian ini akan dibantu oleh tulang tengkorak yang akan membentuk dinding-dinding hidung. Ada 4 dinding yang saling berkaitan, yaitu dinding superior atas, inferior bawah, medial tengah, dan lateral samping. Yang berikut ada faring. Faring merupakan nama lain dari tenggorokan bagian atas, berupa tabung yang terletak di belakang mulut dan rongga hidung, dan menghubungkan keduanya ke trakea atau batang tenggorokan. Fungsi faring adalah menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. Dan yang berikut ada laring. Laring atau kotak suara terletak di bawah persimpangan saluran faring yang membelah menjadi trakea dan kerongkongan. Organ pernafasan ini memiliki 2 pita suara yang membuka saat bernafas dan menutup untuk memproduksi suara. Saat bernafas, udara mengalir melalui 2 pita suara yang berempitan sehingga menghasilkan getaran. Getaran inilah yang kemudian menghasilkan suara saat berbicara. Kita masuk pada yang berikut, ada trakea. Trakea adalah organ pernafasan yang bentuknya seperti tabung besar. Organ ini termasuk organ pernafasan bagian bawah, sama seperti paru-paru, bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Trakea ini terletak di tengah-tengah leher dan makin ke distal, bergeser ke sebelah kanan, masuk ke rongga mediastinum, di belakang manubrium sterni. Panjang trakea kira-kira 10 cm pada wanita dan 12 cm pada pria. Kita masuk yang berikut, ada bronkus. Bronkus merupakan salah satu organ pernafasan pada manusia, berupa cabang batang tenggorokan yang jumlahnya sepasang. Salah satu cabang menuju ke paru-paru kanan dan cabang yang satunya menuju ke paru-paru kiri. Bagian yang bercabang ini disebut bifurkasi. Struktur pembentuk bronkus berupa dengan trakea dan dilapisi oleh jenis sel yang sama juga. Bronkus sebelah kiri lebih panjang dan lebih sempit. Selain itu, kedudukannya lebih mendatar daripada bronkus sebelah kanan. Hal ini ternyata menjadi salah satu faktor penyebab mengapa paru-paru sebelah kanan cenderung lebih mudah terserang penyakit daripada paru-paru sebelah kiri. Di ujungnya bronkus bercabang lagi menjadi bronchiolus.
Bronkus memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai saluran utama menuju alveolus, menangkap debu yang terbawa masuk ketika menghirup udara. Dinding bagian dalam bronkus dilapisi suatu lendir yang dapat membuat partikel asing dapat menempel ketika melewati, dan selanjutnya dengan bantuan silia atau bulu-bulu halus. Bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus. Dinding pada bronkiolus lebih tipis, selain itu salurannya juga lebih kecil jika dibandingkan dengan bronkus. Pada bronkiolus semakin kecil salurannya, semakin berkurang tulang rawannya, dan akhirnya hanya tinggal dinding fibrosa dengan lapisan silia. Tiap ujungnya bronkiolus terbagi lagi menjadi seberkas kantung-kantung kecil, mirip buah anggur yang disebut alveolus. Bronkiolus memiliki fungsi sebagai penyalur udara dari bronkus ke alveolus dan juga sebagai pengontrol jumlah udara yang didistribusikan melalui paru-paru dengan dilatasi dan konstriksi. Berikut ada paru-paru. Paru-paru merupakan alat pernafasan paling utama sekaligus salah satu organ terpenting bagi manusia. Letak paru-paru ada di dalam rongga dada, lebih tepatnya di sebelah kanan dan kiri, dan di tengahnya dipisahkan oleh jantung. Jaringan pada paru-paru mempunyai sifat elastis dan berpori seperti spons. Paru-paru terbagi menjadi beberapa belahan atau lobus. Paru-paru sebelah kanan memiliki 3 belahan atau lobus, sedangkan paru-paru kiri terbagi menjadi 2. Setiap belahan atau lobus tersusun atas lobula. Terdapat juga selaput atau membran serosa, rangkap 2 atau disebut pleura yang bertugas melapisi paru-paru. Di antaranya, kedua lapisan pleura ini terdapat eksudat yang berfungsi untuk meminyaki permukaannya, sehingga dapat mencegah terjadinya gesekan antara paru-paru dan dinding dada yang bergerak ketika kita bernafas. Dalam kondisi yang normal, kedua lapisan itu akan saling bersentuhan. Kita masuk yang berikut, ada alveoli. Alveoli menjadi saluran akhir dari alat pernafasan pada manusia yang berupa gelembung-gelembung udara. Dindingnya tipis dengan kondisi lembab dan saling berdekatan dengan kapiler-kapiler darah. Pada alveolus terdapat satu lapis sel epitelium pipi, dan di tempat inilah udara hampir langsung bersentuhan dengan darah. Di dalam alveolus ini terjadi pertukaran gas O2 dari yang udara dihirup ke sel-sel darah, sedangkan CO2 dari sel-sel darah dikeluarkan ke ruang terbuka. Jaringan yang ada di dalam alveoli akan melaksanakan fungsi sekunder. Selain itu, alveoli juga menjadi tempat zat yang dihirup seperti obat-obatan, patogen, dan bahan kimia lainnya. Berikut ada pleura. Pleura merupakan lapisan selubung permukaan rongga pleura dan isinya terdiri atas pleura visceral dan pleura parietal. Pleura visceral menyelubungi paru sampai ke celah interlobus, sedang pleura parietal melapisi dinding torax. Sisi lateral mediastinum, membran suprapleura, totarik, inlet, dan diafragma sisi toraks. Pleura visceral menerima perdarahan dari arteri bronkialis, sedangkan pleura parietal menerima darah dari sirkulasi sistemik atau arteri interstitial, mamari, dan interna, dan phrenic. Pembuluh balik atau vena berjalan paralel dengan arteri.